Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola, momentari sepak bola dengan kebahagiaan. Ngeri. Nah, di samping saya sudah ada orang-orang yang kalian request, yang komennya positif. Request, Waduh, ngeri. Nggak mau nonton YouTube gue lagi. Kalau nggak ada guanya. Kalau nggak diupload. Lucu banget. Ini ada Stefanus Afridita. Halo. Ini kita mau membahas kelolosan Barcelona yang membantai Paris Saint-Germain nanti. Kelolosan Barcelona ke final UCL berarti. UCL. Iya. Sih. Lebih tepatnya kita akan preview beberapa match Liga Champions. Itu kan ada Barcelona, Paris Barca. Ya, Arsenal Munchen, Madrid City, sama satu lagi apalah itu. Dortmund Atletico. Apalah itu. Jadi kalau Dortmund Atletico mungkin pada peduli gak yang nonton? Nggak tahu tuh, kayaknya sih memang paling rating share-nya paling rendah mungkin di Indonesia, mungkin ya, gua nggak tahu tuh. Tapi Simeone peduli. Simeone peduli, makanya mungkin akan menang Atletico, tapi nanti kita bahas coba satu-satu. Nah, ini ada juga Barcelona aja dulu langsung nih. Langsung. Lu Barcelona. kan PD menang, Pip. Wah iya, PD menang dan menginjak-injak Nginjek. harga diri batang lehernya sehingga Paris Saint-Germain trauma main di Liga Champions. Di trauma aja. Sampai kita bukan cuma ngincer menang, ngincer lolos, enggak, ngincer trauma. Nah. Buat sampai Parisnya tuh kayak, oh gue ternyata bukan di sini levelnya gitu. Iya. Oh gue emang anak bawang, gue orang baru, orang yang nggak pantas main di Liga Champions. Kalau gue kayak gitu. Tapi kan kalau di manage dengan baik, tim baru pun bisa jadi ngeri di Liga Champions, kayak City kan juga bisa tuh. Tapi memang PSG mungkin DNA-nya atau memang tidak di manage sedemikian rupa sehingga ya kayak kata lo belum layak untuk jadi juara Liga Champions. Bahkan di final pun kan waktu itu kalah lawan Munchen. Lawan Munchen, iya itu ada Mbappe udah ada belum? Neymar ya? Baru Neymar. Belum kalau nggak salah. Udah ada. Iya, terakhir pertemuan itu kan dramanya banyak banget. Oh iya, remontada. Sebelumnya itu remontada tuh, yang Sergio Roberto, pelatihnya Enrique treble di Barcelona, treble. Gitu kan. Terus setelah itu Enrique pindah, Messi masih ada tapi kalah 4-1 di Paris Saint-Germain. Oh iya. Terus 1-1 di mana? Camp Nou. Itu lagi Covid, itu Mbappe yang pengen ngebunuh Jordi Alba. Yang nempel saat itu masih Serginho Dest. Oh, Serginho, pantesan kelewat terus ya? Lewat terus. Serginho Dest nggak ada lawannya juga tetap lewat. Ya, sekarang Barcelona tampil yang beda. Barcelona punya Konde, Barcelona punya Araujo siap ditaruh di kanan, bahkan Pau Cubarsí siap menjegal Gonçalo Ramos. Bahkan mungkin bola nggak sampai ke Gonçalo Ramos, berhenti di tengah, berhenti di Cipali karena macet jalur utama arus mudik. Ini kan sebelah kiri Cancelo yang sudah berjanji pada dirinya untuk meredam bahkan mengantongi Dembele. Oh, Dembele kanan berarti ya? Kanan, kirinya itu kan. Bahkan Lamine Yamal yang sebenarnya udah ditaksir sama Paris Saint-Germain, udah naksir Lamine Yamal. Oh iya. Itu kan. Ya justru malah ini 8 besar pertama Lamine Yamal di Liga Champions dalam hidupnya. Lu ngeliatnya gimana, Dit? Barcelona Paris Saint-Germain. Ya, statistik mengatakan bahwa Barcelona lebih diuntungkan kali ini gitu di atas kertas, karena memang di Liga Spanyol sendiri meskipun bermain belum pada performa terbaiknya mengingat skuad yang ada gitu, nama-nama besar, tapi dia sudah di jalur kemenangan, terbukti kan belum terkalahkan dia 11 nih terakhir 11 pertandingan belum terkalahkan gitu. Dan PSG sendiri itu tanda kutip agak sedikit dibantu untuk lolos ke babak knockout waktu itu, yang penalti waktu lawan Newcastle. Oh iya, grup neraka tuh dia. Betul, terus juga lawan ya masih cukup banyak diselamatkan lah dengan beberapa peristiwa. Dan itu kan belum menunjukkan bahwa PSG layak untuk maju lebih jauh dibanding Barcelona, karena kan memang lawannya saat ini Barcelona. Sedangkan Barcelona mungkin ini juga akan menjadi meskipun katanya Xavi stay kan? Ya akhirnya masih perundingan, tapi ya Xavi akan memberikan yang terbaik mengingat dia sudah mengucap bahwa ini adalah musim terakhirnya, berarti kan dia akan mati-matian meskipun nanti diperpanjang kita nggak tahu gitu. Ya, tapi kalau gini, lu kan MU ya, terus dari Liga Inggris gitu kan, gue Barcelona dari Liga Spanyol.
ngelihat atau mendengar kata Paris Saint-Germain tuh gimana itu yang ada di pikiran lu? Klub yang kayak apa tuh Paris Saint-Germain? Paris buat gue cuman Paris Van Java. Perjalanan indah tanda Sunda. Nah, Lagu iya. Toniki. Ada Paris Iya, Van Java. Paris Van Java. Itu. Karena Jadi Paris Saint-Germain bukan klub bola yang ada di pikiran klub lu. mode. Klub Mode. Kan kota mode. Oh, Fashion. fashion. Iya kan Air Jordan yang ada di ya. yang ininya kan Air Jordan. Orang kan Nike semua, dia Nike Air Nike Jordan. Jordan, Ya kan iya. memang beneran lebih Unggulnya di fashion. memiliki fashion dibanding ke bolanya, lebih berat ke sana. Bolanya nggak ada gitu. passionnya mainnya dia. Nggak ada passionnya. Nggak ada. Iya, malah banyak copet di sana kan. Iya. Copet kan bau kiper kencing. Prancis dulu. Copet. Ada. Iya, di Paris juga banyak copet. Jadi memang. lu ini gak menganggap kalau Paris emang tak semengerikan itu di Liga Champions atau emang jangan-jangan ini bukan klub yang mengerikan buat selevel MU, buat selevel Untuk kultur sepak bolanya bisa dikatakan iya. Untuk tradisi di Liga Eropa dia belum sebesar nama-nama kayak tradisional Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Manchester United, Munchen, Milan. gitu. Iya, bahkan Ajax yang Iya. lebih punya kenangan di Liga Champions gitu. Milan itu lebih besar, lebih tradisional dibanding Paris Saint-Germain itu sendiri. Oh iya. Jadi mentalnya untuk bertanding di kancah terbesar benua biru belum Nggak ada. Walaupun ada Mbappe satu World Cup dia. ya 10 yang lainnya kan. Sekarang kalau dulu saat ada Neymar, Messi, Mbappe belum bisa berbuat banyak gitu. Ada zamannya Thiago Silva ya kan di belakang kan. Ibrahimovic. Iya, masih belum gitu. Tapi sekarang kan dia cuma mengandalkan Iya, Mbappe. benar. Pemain-pemain mudanya paling pemain muda Gonzalo Ramos, terus Ziyech, Vitinha. yang memang kalau dibilang bukan world class gitu. ya Sedangkan Barcelona kalau dilihat ada world class-nya, Ada. Ter Stegen, Lewa ya kan di depan. Lewandowski, Gundogan gitu. Nah iya tapi gitu benar sih kayak di saat lu lagi bagus dan skuadnya itu skuad dulu ada sempat Beckham, Ibra di situ, Cavani. Iya. Kayak gitu itu tembusnya Pastore nggak terlalu Iya. jauh banget tembusnya. Cavani. Bahkan Neymar, Mbappe oke lah di final gitu kan tapi anyap juga sama Iya, Munchen dan yang lebih berpengalaman kan iya, terbukti gitu. bener dan bahkan ada Ramos, Messi, siapa lagi tuh banyak Hakimi kayak gitu tetap ngejebol-jebol juga Betul, gitu Paris Saint-Germain dan apalagi sekarang maksud gua apalagi sekarang. Dengan kondisi tim yang cukup berbeda ya. Iya. Nah, tapi kalau Barcelona kansnya gimana ya untuk Paris di kandang Paris dulu mainnya nih? Kalau di kandang Paris mungkin yang akan lebih mengambil inisiatif penyerangan tentu saja PSG karena dia sebagai tuan rumah dan asal Barcelona bisa disiplin dan meminimalisir kesalahan-kesalahan mendasar itu bisa banget untuk mencuri poin bahkan di kandang PSG. Nah, cuma agak dilemanya gini, kayak Paris itu kan punya kiri kanan yang cepet tuh, Mbappe, Dembele. Yeah. Nah, gua agak sedikit patut punya kecurigaan, walaupun yang latih Enrique dia bukan tipe tim yang ball position, bukan nge-build up pelan-pelan ter masuk. Selama ini kan kayak waktu bahkan ada Messi aja ya jadi build up, cuma beberapa kali sering kayak umpan ke Mbappe, umpan ke Dembele. Dia akan mengandalkan itu dan gua masih ngerasa tetap Barcelona nih yang mendominasi dan mendikte bahkan mengontrol pertandingan. Ini terlalu pede sih. Oh, di PSG Di bahkan. Paris langsung aja karena gue emang dendam banget sama Paris kayak lu nggak pantas ada Liga Champions, mending gua kayak lawan Munchen, lawan Madrid, lawan Milan kayak gitu daripada Paris tuh menang biasa aja kalah malu kayak bikin kayak gitu-gitu doang kalau Paris Saint-Germain. Kalau gue bilang 3-1 3-1 di Paris. di Paris. Kalau gua sih kayaknya cukup alot ya. Karena memang lawan Napoli juga waktu itu kan imbang dulu tuh Oh di iya. Naples. Jadi mungkin Di ini Olimpik. akan imbang juga di PSG. Nah itu dia, kalau kalian gimana tuh silakan komen di bawah culers skornya berapa atau siapa aja yang mencetak gol. Nih singkat-singkat aja pertandingan selanjutnya ini mainnya bareng, ternyata satu hari ada 2 match. Ya, jadi Rabu 2 match, Kamis 2 match. Betul. Dan saat itu sebenarnya Barcelonanya Kamis. Rabunya itu ada Arsenal Munchen dulu. Iya. Nah, Arsenal Munchen dari Arsenal yang biasa aja, dari Arsenal di saat prime, dari Arsenal kemarin nggak ada menang-menang sama Bayern Munchen. Iya. Arsenal zaman Thierry Henry Bergkamp juga belum menang Yang juga. 10-2 waktu itu. Ya, agregatnya. Agregat tuh iya, agregat 10-2 itu porak-poranda gitu Iya. kan. Tapi Arsenal sekarang lagi stabil, Arsenal sekarang lagi di puncak. Arteta merasa semua sistemnya udah kebangun, back-backnya juga jarang ada lin-lin yang keropos dan dia Sahur punya dia bangun.
Sahur jam 3 gitu kan. Dan di lini depan juga udah enak kayaknya gitu, udah tahu terstruktur. Dan Munchen sedang lagi drop di Bundesliga. Dimanapun lagi drop gitu kan, selain di Liga Champions belum kelihatan ya, tapi di Bundesliga besok kalau Leverkusen menang dia yang juara, dan di Cup-nya juga dia udah nggak juara, walaupun Ken tetap golin, tapi ya aneh aja untuk ngelihat klasmen Munchen ada di posisi kedua. Iya betul. Ini gimana Arsenal Munchen? Ya benar, setuju, karena Arsenal datang dengan skuad dan sistem yang lebih pakem saat ini. Sistem yang lebih berjalan dengan baik. Dia Arteta sudah musim ketiganya, dan juga artinya sudah mulai klop nih. Dia juga missing puzzle-nya udah mulai dikumpulkan, dilengkapi, dan memang masih ada kurang beberapa titik, tapi di Liga Inggris dia bisa menjalankan sistemnya dengan baik. Ya kan, di Liga Inggris terbukti belum pernah kalah di 2024 dan juga belum kebobolan sejak ya mungkin hampir 2 bulan terakhir ini. Jadi Munchen akan menemukan, kalau berharap menemukan Arsenal yang biasanya dia temui, nggak akan ketemu. Bahkan mungkin di leg pertama di Emirates mungkin saja Arsenal bisa menang. Mengingat ketidakharmonisan Munchen di musim ini, ya kan? Tuchel juga dibilang dia udah mundur kan, terus juga dibilang tidak bisa membangun spirit dari Bayern Munchen, dan pemain-pemain udah nggak mau dengerin Tuchel lagi, itu lebih parah kan. Iya, pakai helm datang ke tempat latihan biar nggak mau denger. Iya, helm sambil denger Diari Depresiku. Ada, berarti lu ini apa, imbang? Gue menang sih, Arsenal 1-0. Ngeri. Gua imbang dulu deh. Mungkin menang bisa di Allianz, menang kayaknya lebih wah. Arsenal? Iya. Sulit. Ya, lihat di Arsenal di Emirates mungkin di Allianz mungkin dia akan lebih bertahan gitu. Si siapanya? Arsenalnya. Jadi setelah menang dia agak bertahan gitu. Ya berarti di sini kalau nggak seri Arsenal kalah dulu kalau gua. Arsenal seri. Tapi nanti keluarnya meluap-luapnya di Allianz karena ini orang yang menginjak-injak kita.